ini uji formal yang pertama dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi absurdnya justru di situ, kalau uji formalnya salah, mestinya seluruh isi undang-undang itu batal. Kalau uji formal salah, uji formal itu akibatnya serius. Semuanya harus tidak berlaku, tetapi justru absurdnya di sini. Dia katakan ini cacat formal, cacat formil, tetapi masih bisa berlaku sampai 2 tahun. Inkonstitusional bersyarat itu absurd dan tidak ada di dalam logika ilmu. Ya. Yang ada adalah dalam pendidikan misalnya lulus bersyarat, boleh. Ya, menjalankan, memegang ijazah, dia mungkin menjalankan secara darurat, ada ijazah, tapi itu lulus. Bukan tidak lulus, ya. Tidak ada dalam logika kebijakan, pendidikan, regulasi, institusi, tidak lulus bersyarat. Kalau tidak lulus, ya tidak lulus. Nah, hukum yang seperti ini ke depan akan memberikan presiden buruk dan logika absurd yang kebalik-balik. Undang-undang Omnibus Law ini, Cipta Kerja ini, bertentangan dengan konstitusi, seluruhnya inkonstitusional, itu bisa-bisa pemerintahan Presiden Jokowi ini berhenti. Ya. Karena sebagian besar kebijakan-kebijakan yang dilakukan di bidang percepatan ini, segala macam itu, didasarkan kepada Undang-Undang Omnibus Law ini. Dari mana ada istilah inkonstitusional secara bersyarat? Ya, jadi kalau dikembalikan kepada hukum fikih, nanti ada yang halal secara bersyarat, ada yang haram secara bersyarat. Kan jadi repot kita. Undang-undang ini inkonstitusional secara bersyarat, ya. Dan syaratnya itu adalah apabila dalam waktu 2 tahun harus diperbaiki dalam jangka waktu 2 tahun, dan jika tidak diperbaiki dalam jangka waktu 2 tahun itu, maka undang-undang ini menjadi inkonstitusional secara permanen. Tapi ada tambahan lagi. Nah, Mahkamah Konstitusi mengatakan kalau 2 tahun tidak diperbaiki, maka inkonstitusional secara permanen, maka undang-undang yang lama yang diamandemen atau dibatalkan atau diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini otomatis berlaku kembali. Nah, ini persoalan yang bisa menjadi masalah yang cukup serius, ya. Undang-undang yang ada, ya, yang telah dinyatakan tidak berlaku lagi, dicabut, dibatalkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini, itu otomatis sudah tidak berlaku lagi pada saat itu. Nah, kalau Undang-Undang Cipta Kerja ini dibatalkan inkonstitusional secara permanen, itu kewenangan siapa untuk menyatakan bahwa undang-undang yang lama yang sudah dicabut itu otomatis menjadi berlaku kembali? Menurut saya, itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Itu adalah kewenangan DPR dan Presiden. MK bukan lembaga legislatif yang bisa menyatakan satu undang-undang yang sudah batal itu berlaku kembali. Dan ini saya kira persoalan serius, ya, kalau sampai itu terjadi, itu bisa menimbulkan sengketa kewenangan. Kalau terjadi sengketa kewenangan seperti itu, DPR dan pemerintah bersengketa dengan Mahkamah Konstitusi, atas siapa yang memutuskan sengketa itu? Yang memutuskan Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Artinya Mahkamah akan mengadili dirinya sendiri. Itu satu problem yang menurut saya semestinya itu dihindari. Kita harus meninjau atau memperbaiki Undang-Undang 12 tahun 2011 itu sendiri sebelum melangkah memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja ini, sehingga dia dapat menampung cara model pembentukan peraturan perundang-undangan, undang-undang dalam hal ini dengan cara omnibus law itu. Pengusaha yang mengekspor sesuatu tanpa izin, dia bukan pidana lagi, dia sudah menjadi administratif. Nah, polisi nangkapin. Makanya saya bilang, ya, saya ini advokat, cuman ya advokat nggak boleh nawarin jasa. Kalau datang ke saya bebas sama itu orang. Ya, polisi nangkapin orang dengan undang-undang yang nggak berlaku lagi, udah dicabut sama omnibus. Itu bukan pidana lagi. Banyak hal yang semula pidana dengan omnibus itu berubah menjadi administratif. Dan itu polisi, jaksa di daerah-daerah nggak ngerti kalau ini sudah berubah. Jangan jaksa di daerah, Menteri Kelautan Perikanan nggak tahu kalau ini sudah berubah dengan undang-undang omnibus. Jadi persoalannya, kalau orang mengatakan, ya ini undang-undang Cipta Kerja harus disosialisasikan kepada siapa? Yang pertama kali harus disosialisasikan kepada pemerintah sendiri.
ya kepada birokrat sendiri yang kacau balau, dan kepada penegak hukum sendiri yang kacau balau, yang belum mengerti. Karena kesalahan-kesalahan yang dibuat di dalam undang-undang ini begitu banyak sebenarnya, kekeliruan pengaturan, ya. Oleh karena pembentukan undang-undang yang dilaksanakan begitu cepat, ya, banyak sekali kepentingan-kepentingan dari pihak yang bermain di dalamnya. Jadi pengalaman saya juga dulu ketika membentuk banyak sekali peraturan perundang-undangan, itu macam-macam kepentingan asing maupun kepentingan dalam negeri, kepentingan pengusaha dan lain-lain, yang kadang-kadang itu dititipkan, kadang-kadang di-pressure melalui dengar pendapat oleh LSM dan lain-lain sebagainya, yang perlu sangat perlu dicermati, apalagi kelihatannya kontrol oleh pemerintah sekarang ini untuk memfilter kepentingan asing, itu yang sangat serius untuk kita perhatikan. Penghapusan negatif list itu memang sangat luar biasa terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi sekarang ini, dan itu betul-betul liberalisasi yang sebenarnya tidak bisa bayangkan. Negatif list kita di bidang investasi itu sudah sangat tipis, bahkan sudah mau menuju penghapusan 100% negatif list, dan saya kira itu juga tidak positif bagi negara kita. Bagaimanapun kepentingan nasional tetap harus dijaga.